Rajutan kisah negeri Mandah, tanah Melayu, penghasil sagu di pesisir timur Pulau Sumatera. Inilah negeri yang tercatat dan tersurat dalam bingkai sejarah masa lalu. Negeri ini pernah menjadi bagian masa kejayaan Kesultanan Malaka, Kesultanan Johor Riau, dan Kesultanan Riau Lingga yang letaknya berada di daratan Pulau Sumatera. Tanah Melayu ini terbentang dari ujung Tanjung Datuk di sebelah timur menghadap perairan pesisir timur Pulau Sumatera yang berbatas langsung ke perairan Kepulauan Lingga. Terus ke barat menuju ke daratan rendah yang landai di Pulau Sumatera yang dilintasi garis khatulistiwa. Negeri Mandah merupakan rangkaian alur-alur sungai yang menyatukan tanah daratan rendah dengan perairan pesisir timur Pulau Sumatera. Berbilang sungai yang ada di daerah ini, antara lain Sungai Bakawan, Sungai Belaras, Sungai Ibu Mandah, Sungai Anak Mandah, Sungai Igal, Sungai Pelandu, Sungai Bantayan, hingga ke batas alur Sungai Batang Tumu. Sungai-sungai tersebut bermuara ke sebuah teluk antara perairan Tanjung Datuk dan perairan Tanjung Bakung. Di dalam peta masa Hindia Belanda, teluk tersebut bernama Amphitrite Bay. Pada masa lampau, negeri ini secara yuridis merupakan wilayah milik para anak raja dari Kesultanan Johor Riau dan Kesultanan Riau Lingga. Adalah para anak raja yang berdarah Melayu Bugis. Dengan silih berganti, para bangsawan Melayu Bugis memegang jabatan, yaitu jabatan wakil mutlak dan jabatan amir yang ditunjuk dan disetujui oleh Kesultanan Riau Lingga dan yang di-Pertuan Muda Riau sebagai pemimpin di daerah ini untuk menjalankan administrasi pemerintahan kerajaan di wilayah yang juga bernama daerah Batin Enam Suku. Menurut silsilah yang dikutip dalam kitab Tuhfat Al-Nafis karya Agung Raja Ali Haji, sang penulis Gurindam 12, sejak masa Kesultanan Riau Johor hingga Kesultanan Riau Lingga, negeri Mandah dipimpin oleh anak dan cucu zuriat langsung yang di-Pertuan Muda Riau ketiga, Raja Daeng Kamboja, dan yang di-Pertuan Muda keempat, yaitu Raja Haji Fisabilillah bin Daeng Celak. Aturan ini berlaku dan ditaati sejak tahun 1754 hingga tahun 1911. Berakhirnya di tahun 1911 pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman Muazzam Shah karena kedaulatan mutlak administrasi pemerintahan Kesultanan Riau Lingga dihapus paksa oleh pemerintah Hindia Belanda. Daratan tanah rendah negeri Mandah dikenal sebagai daerah penghasil sagu. Sagu merupakan saripati dari batang pohon rumbia yang tumbuh subur dan dibudidayakan di daerah ini. Sagu sebagai tanaman kehidupan di masa itu tidak semata-mata hanya untuk sumber pangan penduduk negeri ini, akan tetapi telah menjadi komoditi perdagangan utama sejak awal abad ke-19. Artikel yang berjudul The Sago of Sumatra yang ditulis oleh J.R. Logan di dalam The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura tahun 1849. Disebutkan beberapa daerah di negeri Mandah yaitu Khairiah Mandah, Igal dan Pelando, serta daerah Kateman, Anak Serka dan Gaung
sebagai daerah penghasil sagu dari Pulau Sumatera. Tulisan ini pernah terbit sebelumnya dalam koran atau surat kabar Singapore Chronicle and Commercial Register secara bersambung pada tanggal 15 Februari dan 1 Maret 1827. Terbilang ratusan dan ribuan tampin sagu mentah atau raw sago yang dibawa langsung dari negeri Mandah ke bandar Singapura. Kebutuhan sagu mentah yang diolah menjadi tepung sagu untuk bahan pangan yang diekspor dari bandar Singapura ke berbagai belahan dunia. Surat kabar Singapore Chronicle and Commercial Register dan surat kabar Singapore Free Press and Mercantile Advertiser serta surat kabar lainnya secara rutin memuat berita tentang kedatangan perahu dan kapal setiap minggunya dari negeri Mandah. Kapal dan perahu tersebut membawa beratus dan beribu tampin sagu mentah dan hasil bumi lainnya yang masuk ke pelabuhan bandar Singapura. Begitu pula sebaliknya, memuat berita tentang perahu dan kapal dari bandar Singapura ke negeri Mandah membawa barang perniagaan yang beraneka ragam. Pelabuhan Kuala Mandah menjadi wilayah kepabeanan utama untuk ekspor sagu dari negeri Mandah dan sekitarnya, termasuk pula dari daerah Sungai Gaung dan Sungai Anak Serka. Kongsi dagang suku bangsa Tionghoa menguasai dan memonopoli perdagangan sagu di daerah ini. Pelabuhan Kuala Mandah dijadikan tempat untuk memungut cukai dari ekspor-impor perniagaan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga dan pemerintahan Hindia Belanda. Budidaya dan perdagangan sagu di negeri Mandah semakin berjaya dan memberikan kemakmuran bagi penduduknya. Apalagi Kesultanan Riau Lingga di masa Sultan Sulaiman Badrul Alamsah bertahta menganjurkan kepada masyarakat untuk bertanam pohon rumbia. Sang Sultan berpandangan bahwa tanaman padi tidak begitu subur untuk dikembangkan di wilayah Kesultanan Riau Lingga, maka diperlukan sumber pangan alternatif yaitu tepung sagu. Kebijakan ini membuat semakin banyak masyarakat dari wilayah Kepulauan Lingga dan sekitarnya hijrah dan bermukim ke negeri Mandah untuk mengembangkan perkebunan pohon rumbia. Apalagi pada masa itu, lahan untuk dijadikan perkebunan rumbia atau sagu di negeri Mandah sangat luas dan tidak terbatas. Demikianlah lanjutan kisah dari negeri Mandah, tanah Melayu penghasil sagu di pesisir timur Pulau Sumatera. Pada saat ini, seluruh wilayah negeri Mandah telah menjadi daerah administrasi Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.